juga yang sudah menanyakan bagaimana bekerja siswa, bagaimana cara untuk produknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama saya hormati Bapak Direktur KPIH, Bapak Haji Fadli Robi dan jajarannya, yang sangat kami hormati dan muliakan seluruh Dewan Guru dan staf SPKR Syukriya, dan yang kami muliakan juga ayah bunda yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk melihat hasil karya anak-anak kita, dan yang sangat dicintai dan banggakan seluruh siswa SMA IPA Syukriya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pagi hari yang penuh berkah ini tepatnya tanggal 8 Oktober 2022, dan lebih tepatnya lagi kita memperingati hari kelahiran Nabi kita tercinta ya, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan diri kita umat-umat yang dicintai Rasul dari zaman, insyaallah, amin. Dan kita juga bersyukur pada hari ini tepatlah anak-anak kita sampai pada puncak kegiatan mereka, yaitu pameran gelar karya hasil PTS Project anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini selalu diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah dalam menjalankan menuntut ilmu di sekolah ini, sehingga mereka nanti jadi orang-orang yang bisa membanggakan orang tua dan agama, insyaallah, amin. Dan terlebih utama pada Allah, semoga selalu tercurahkan salawat dan salam pada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan salafus saleh, dan kita termasuk umat Rasul yang istiqomah Muhammad sunnah beliau dan menjadi bagian keluarga Rasulullah di yaumil akhir, insyaallah, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan hari ini kita mempresentasikan gelar karya proyek penguatan produk Pancasila anak-anak kita. Jadi memang di kelas 10 itu sekarang kita masuk kategori sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, tapi kita yang diprogramkan oleh pemerintah. Kan ada yang mandiri, ada pemerintah. Alhamdulillah SMA IPA Syukriya termasuk yang melaksanakan kurikulum merdeka berdasarkan SK pemerintah. Nah, dan kelas 11-12 pun juga ikut melaksanakan PTS Project sebagaimana telah kita biasakan di tahun sebelumnya. Kenapa ada PTS Project? Mungkin sedikit saya akan ulas gitu ya. Kondisi sekarang pendidikan Indonesia itu sangat lemah di literasi dan numerasi. Makanya UMBK pun dihilangkan, diganti dengan asesmen nasional namanya. Dan itu isinya adalah berkaitan dengan literasi dan numerasi anak kita. Dan itu rangkaian pembelajaran sekarang itu semuanya berdasarkan dengan proyek. Yang dibangun itu di anak-anak kita adalah bagaimana mereka bisa berpikir kritis, bagaimana bisa berkolaborasi bergotong royong dengan teman-temannya, bagaimana mereka kreatif dan mereka mengkomunikasikan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kerjakan. Jadi memang sekarang kurikulum ini perubahan kurikulum, nanti juga perubahan termasuk PTN-nya. Dulu PTN masuknya kan tahun kemarin masih ada PKA, ada saintek sosbud. Nah mulai tahun ini ayah bunda itu nggak ada lagi. Di tahun depan semuanya udah pakai tes skolastik. Jadi intinya adalah yang diuji anak-anak itu adalah mental juang mereka secara IQ, secara skillnya, numerasi literasinya. Dan rangkaian PTS Project ini menuju bolosnya ke sana, gitu ya. Jadi anak-anak memang disibukkan dengan seperti ini agar mereka produktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Gitu. Nah baik ayah bunda sekalian, PTS Project ini memang kita sana selama 3 minggu. Ya 3 minggu, kalau kelas 10 3 minggu, kelas 11 2 minggu ya nak ya. Subhanallah ya, apa mereka dapatkan. Dan kita juga mengambil tema ini ya bunda. Jadi Green Design for Better Life. Artinya gini, kondisi yang diangkat kita sekarang berkaitan dengan kondisi dunia yang terkini, perubahan iklim yang membuat banyak efek yang luar biasa yang membuat heboh dunia, gitu ya. Mulai dari mungkin berkaitan dengan bencana-bencana yang akan terjadi di perubahan iklim ini. Dan nanti akhirnya kita coba mengiring anak-anak kita dan aktualisasi yang terjadi dengan konsep terbaru dunia sekarang gitu ya. Nah makanya di kelas 10 itu mereka dengan tema itu hidup berkelanjutan semua. Jadi nanti itu bagaimana energi terbarukan di kelas 11-12, kelas 10 itu berkaitan dengan jejak karbon Jakarta di bumi.
Nanti ayah bunda boleh cek di kamera-kamera anak-anak kita. Jadi intinya kita mengajak anak-anak agar melihat di kondisi dunia sekarang dan mereka punya empati dengan kondisi itu dan mereka punya sebuah sebuah solusi kondisi itu. Tapi kita mengambil kondisinya sekarang itu baru area Asupria atau Tangerang secara umum. Jadi kami berharap dari produk-produk ini nanti ayah bunda bisa lihat. Kalau kelas 10 itu temanya adalah bagaimana jejak karbon di bumi. Mereka akan tahu ada berapa mereka mengurangi karbon di bumi, seharinya berapa, dan berapa mereka menyumbangkan pohon di bumi ini agar bisa menembus kesalahan dengan jejak karbon mereka gunakan. Ya bisa jadi dengan handphone dia pakai, laptop dia pakai, di rumah ada AC berapa, ada listrik menggunakan berapa, segala macamnya. Itu kan terkoneksi. Nah kalau kelas 11, ayah bunda nanti lihat. Ini temanya adalah bagaimana polusi terjadi di Tangerang, terutama di Asupria. Jadi nanti mereka membuat sebuah produk itu adalah bentuknya filter udara. Jadi kalau ada produk itu mengurangi polusi di Asupria. Dan mereka memberikan itu nanti bapak yang lihat market-marketnya, mereka mereka menciptakan alat untuk bisa memfilter dari udara yang kotor, sehingga udara itu memang yang kita hirup akan lebih baik gitu ya. Jadi mereka menciptakan ya bunda. Nah kelas 12, ayah bunda bisa lihat nanti ini mereka adalah energi terbarukan ya ya. Energi terbarukan itu maksudnya apa? Bagaimana menggunakan tenaga listrik selain dari menggunakan fosil. Jadi ada panel surya. Jadi mereka tuh membuat sebuah miniatur di kantin Asupria, minimal kantin dulu. Bagaimana kantin ini mengurangi memakai listrik tapi beralih ke panel surya menurut mereka. Nah ini akan mereka tawarkan nanti ke Asupria, botol berapa miliar, mereka punya gambaran ini loh satu alternatif kita gunakan yang tidak menggunakan low budget tetapi bisa menghemat energi yang lain gitu. Jadi sehingga kita berharap yang mereka buat ini bisa menjadi sebuah pengalaman bagi mereka bahwasanya mereka harus punya kontribusi buat umat ini, buat masyarakat, buat negara dia. Itu harapannya. Jadi kalau dilihat mereka masyarakat ini ya bunda itu udah kayak mahasiswa. Pulang jam 10 malam, praktek, coba praktek, gagal lagi, coba lagi, harusnya apa yang kurang ini, semua guru berkolaborasi, guru fisika, guru biologi gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau anak IPS itu dia spesial pada membuat bagaimana kantin sehat di Asupria gitu ya, dengan idealisme mereka gitu. Jadi semuanya by design anak-anak, dan ini produk mereka yang kita coba hargai, kita coba berikan apresiasi karena jarang-jarang ada anak seperti ini ya bunda, gitu ya. Jadi alhamdulillah SMA di Asupria mencoba menumbuhkan mental juang di anak-anak kita, biar mereka punya semangat untuk selalu memperbaiki diri, memberikan yang terbaik gitu ya. Dan juga mereka mempunyai keinginan untuk bisa jadi yang terbaik masa depan. Orang yang baik solution gitu, bukan orang yang membuat masalah di dunia ini. Ya, jadi harapannya seperti itu anak-anak ya. Mana anak SMA di Asupria? Ya. Jadi insya Allah harapannya mudah-mudahan taman SMA di Asupria mereka mempunyai kerangka berpikir yang lebih konkret, konsep dari yang kuat. Jadi kemanapun mereka melangkah, dalam otak mereka bagaimana mereka menjadi orang manfaat bagi orang lain. Itu harapannya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan goalsnya kita sebenarnya ada di profil penyusunan pertama. Dia mempunyai keimanan ketakwaan yang meningkat kepada Allah, sehingga dia akan melahirkan dari orang-orang yang punya akhlak yang baik. Gak mungkin akhlak yang baik muncul karena ada keimanan. Pasti iman yang bagus, iman yang tinggi, iman yang terjaga akan melahirkan akhlakul karimah di tengah anak-anak kita insya Allah. Jadi mereka berbuat semua ini ya orientasinya gimana Allah bisa ridho dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa membuat alam ini terselamatkan dengan tangan-tangan mereka insya Allah. Amin ya. Baik, mungkin itu ayah bunda hari ini pameran anak-anak, dan terakhir nanti akan ditutup dengan pembagian progress report anak-anak kita. Di nanti di progress report ada 2 rapor yang akan ayah bunda terima. Pertama rapor secara kognitif mereka, yang kedua rapor progress project mereka. Di sana nanti mungkin berbagai macam ranah yang akan muncul, tetapi itulah nanti kalau berkembang semuanya. Mohon bisa ayah bunda memberikan apresiasi terbaik dari proses anak-anak insya Allah. Dan kami akan siap terus mengawal anak-anak kita agar berproses terus lebih baik. Jika ada sesuatu yang ada masukan bersekolah dan senang kami terima, karena sekolah ini sekolah yang berproses selalu lebih baik insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik, itu dari
Cici sedikit kurangnya mohon maaf dari batin. Terakhir informasi jika ada ini ya Bunda, ada yang bertanya, insya Allah PPDB Asupria ya Pak Haji ya, PPDB Asupria ini akan launching tahun 22 Oktober insya nanti di Tank City. Karena udah banyak yang waiting list di SMIT, maka saya memberikan tahu ke orang tua jika ada pertanyaan tetangga temannya, silakan disampaikan. Mau masuk daftar waiting list itu juga boleh, bisa menghubungi nomor admin di SMIT Asupria. Mohon doanya, mudah-mudahan sekolah ini semakin berkah, diridhoi sama Allah, dan mana anak-anak kita ini menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang insya Allah ya. Amin ya nak ya, amin dong. Amin ya. Baik, itu aja Cici, mohon maaf. Barakallahu fiik semuanya. Semangat anak-anakku. Mudah-mudahan Allah menjadi riwayat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala SMIT Asupria Bu Haja Khairatul Isbeni SPD, alhamdulillah ya, semoga Bu Cici selalu dalam keadaan sehat dan bisa terus membina anak-anak yang ada di SMIT Asupria. Selanjutnya Ustaz-ustazah sekalian, Bapak Ibu guru SMIT Asupria yang sudah luar biasa ya. Sebenarnya ayah bunda kalau pilihannya mau simple gitu ya, PTN kayak kemarin aja dah begitu ya, dikasih soal anak jawab, habis itu dikoreksi selesai gitu. Tetapi luar biasa teman-teman di SMIT Asupria terus berkembang, berinovasi, berkreasi agar kita ini anak-anak kita di masa yang akan datang benar-benar menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk negara. Yang saya hormati ayah bunda, wali murid dari SMIT Asupria yang alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin di tengah kesibukannya ya, ada yang lelah bekerja, hari Sabtu masih harus menghadiri agenda kita yang ada di SMIT Asupria. Sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi kami di lembaga wakil yayasan, bagaimana kami melihat ayah bunda sekalian 2 tahun anak-anak belajar melalui online ya. Itu prihatinnya, nyeseknya itu luar biasa. Anak Asupria berpuluh-puluh tahun melakukan proses pendidikan dengan segala macam dinamikanya itu selalu offline. Yang macetnya, yang anak-anak luar biasa. Pas kemarin online pandemi itu kayaknya sedih melihat Asupria sangat sedih itu ya. Tetapi alhamdulillah ya, dengan sudah pulihnya Indonesia ya, secara khusus dan mungkin dunia ya secara umum, kita bisa melihat anak-anak kembali beraktivitas di sekolah. Ini kebahagiaan yang luar biasa bagi kami ya, yang ada di dunia pendidikan ya. Bagaimana melihat anak-anak berinteraksi dengan sesama mereka, mereka belajar di kelas, mereka melakukan aktivitas di sekolah. Ini tidak ada kebahagiaan yang bisa membahagiakan para guru selain melihat anak-anak kembali ke sekolah. Dan alhamdulillah luar biasa ya, di semester ini dengan sudah dilakukannya pembelajaran secara offline dan juga PTS di SMIT Asupria dilakukan melalui berbasis proyek ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Cici, dan memang pada akhirnya ya, kita ingin mencetak anak-anak yang ke depan menjadi solusi-solusi untuk bangsa Indonesia ini.
kayaknya kalau kita berbicara masalah negeri ini nggak kurang-kurang ya ayah bunda ya. Tapi biarlah itu menjadi urusan yang lain. Biarkan kami di pendidikan fokus mencetak anak-anak yang ke depan kami harapkan bisa menjadi solusi-solusi untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu betapa bahagianya kami melihat bagaimana 3 minggu ya anak-anak sangat luar biasa beraktivitas, termasuk yang diwawancara saya ya, anak-anaknya datang ke kantor besar minta tolong waktunya, ini silakan apa diwawancara luar biasa. Itu kebahagiaan tersendiri untuk kami yang ada di dunia pendidikan. Jadi kita berharap SMA ITS Asupria ke depan lebih baik lagi, dan kita memang untuk semester ini kita masih mungkin begitu ya, masih ada peralihan dari dampak-dampak COVID yang 2 tahun online kemarin. Jadi mungkin ayah bunda masih melihat ada kondisi-kondisi anak-anak yang memang dia belum sesuai dengan apa yang ayah bunda harapkan. Tetapi itu tidak hanya terjadi di SMA IP, itu terjadi di unit Asupria yang lain dan mungkin juga di sekolah lain ya, karena bagaimanapun 2 tahun pandemi pasti sangat berdampak kepada anak-anak kita. Jadi mohon tolong kalau memang kondisi anak-anaknya saat ini masih belum sesuai yang diharapkan oleh ayah bunda, ya mohon dimaklumi dulu ya. Tetapi kami di Asupria, khususnya di SMA Asupria, akan siap mengejar ketinggalan pembelajaran kemarin. Dan untuk anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Asupria, hai. Alhamdulillah teman-teman sudah luar biasa ya, 3 tahun. Ustadz ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi selamat teman-teman semua sudah melewati PTS yang luar biasa ini ya. Dan Ustadz berharap ya anak-anakku sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa menjadi solusi-solusi dari permasalahan bangsa ini ya. Teman-teman nanti dijawab siap ya. Teman-teman siap menjadi agen perubahan di masa depan? Siap menjadi pemimpin Indonesia yang hebat di masa depan? Siap ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم Lembaga pendidikan yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid SMA ITS Asupria yang terhormat Dewan Guru dan juga teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta puja rasa syukur kami haturkan kepada Zat yang Maha Luhur, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kami beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kami bisa berkumpul di SMA Asupria pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yahya Kurniawan dan siswa dari kelas 12
Dan saya Muhammad Aslan Ataywan dari kelas 10. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin mempresentasikan proyek RTS yang berjudul Jejak Karbon yang telah kami kerjakan 1 bulan terakhir. Polemik jejak karbon di bumi. Manusia tidak bisa lepas dari jejak karbon. Karena setiap kegiatan manusia berada di listrik dan lain-lain untuk menghasilkan jejak karbon. Di zaman sekarang, peningkatan jejak karbon yang dihasilkan oleh manusia itu meningkat pesat, sehingga sudah menjadi masalah besar yang akan memberikan dampak signifikan terhadap bumi dalam jangka waktu ratusan tahun ke depan. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pribadi atau kelompok dalam melakukan kegiatannya periode tertentu. Jejak karbon dinyatakan dalam satuan ton secara karbon dioksida atau kilogram setara karbon dioksida. Hal ini karena gas rumah kaca bukan hanya karbon dioksida dan dampaknya terhadap pemanasan global pun berbeda-beda. Nah, gas rumah kaca yang dimaksud itu ada 6 jenis, yaitu karbon dioksida, metana, nitrogenoksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorid. Emisi karbon di Indonesia berasal dari sektor energi gas, mulai dari sektor gas, lalu energi listrik dan lain-lain. Setelah melakukan pencarian di Google dan di internet, kita mendapatkan bahwa faktor jejak karbon itu sendiri ada 5. Yang pertama, penggunaan kendaraan. Penggunaan kendaraan masih menggunakan gas bahan bakar gas yang dari proses pembakarannya menghasilkan jejak karbon dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada energi listrik. Karena energi listrik untuk menghasilkan energi listrik masih menggunakan bahan bakar gas sehingga menghasilkan jejak karbon. Lalu konsumsi makanan. Dari proses produksi, pengolahan, dan sampai konsumsi makanan itu menghasilkan gas jejak karbon. Dan proses pengolahan limbah makanan itu sendiri juga menghasilkan jejak karbon. Contohnya adalah daging yang menyumbangkan 20% emisi gas karbon. Lalu ada gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida, nitrogenoksida, metana, dan fluor. Dan yang lain adalah penggunaan air. Untuk mengolah air bersih yang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, berwudu, dan lain-lain, itu diperlukan banyak energi yang menghasilkan jejak karbon. Setelah kami membaca dari beberapa referensi, kami mendapatkan 6 akibat atau dampak yang akan berdampak pada makhluk hidup. Yang pertama, perubahan iklim yang kini tak menentu. Contohnya di negara Mesir dikenal sebagai negeri padang pasir. Namun pertama kalinya pada abad 21 ini Mesir turun salju. Yang kedua, cuaca ekstrim. Seperti contohnya beberapa minggu telah berlalu, pada pagi hari hujan sangat deras. Tiba-tiba pada siangnya matahari muncul dan suhu menjadi panas. Ketiga, penyebaran penyakit. Keempat, perubahan produk rantai makanan. Kelima, hubungan politik yang kian memanas. Dan keenam, berkurangnya air bersih dan mencair es kutub. Maksudnya dari berkurangnya air bersih dan mencair es kutub, karena jejak karbon ini maka bisa berdampak global warming. Maka bayangkan di kutub utara dan selatan sekian banyak air bervolume kepada es. Biomodina ini sumber resapan. Jadi air yang masuk ke lapangan akan dialirkan menuju sumber resapan. Di dalam sumber resapan itu ada filter air agar air dapat digunakan kembali seperti untuk mengganti air toilet atau digunakan kembali untuk
musim kering. Jadi kita juga dapat mengurangi penggunaan air bersih. Jadi kita dapat menghemat air. Jadi ini ada beberapa titik yang emang kita bolongin dan dimasukin ke sumur, dan ada juga beberapa titik yang emang sengaja ditaruh ke tanah untuk supaya tanahnya lebih subur. Dan sebagiannya masuklah filtrasi yang ada di sumur, lalu bisa dikenakan kembali.